Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya pada mata kuliah Ekonometrika Dasar. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana menguji hipotesis model regresi berganda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menguji hipotesis regresi linear sederhana. Pada pengujian hipotesis model regresi sederhana sebelumnya, kita sudah tahu bahwa tujuan kita melakukan pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji apakah hasil estimasi parameter yang kita lakukan, yaitu nilai statistiknya, nilainya itu signifikan atau tidak terhadap parameternya. Ya, jadi cara untuk menguji apakah signifikan tidaknya nilai statistik terhadap parameternya, kita gunakan pengujian hipotesis. Pada uji hipotesis model regresi berganda hari ini, kita akan membagi dua tahapan pengujian hipotesisnya, yaitu pengujian hipotesis secara parsial dan yang kedua adalah pengujian hipotesis secara simultan. Dalam pengujian hipotesis secara parsial, kita akan menggunakan uji statistik T, sedangkan pada pengujian hipotesis secara simultan kita akan gunakan uji statistik F. Lalu bagaimana cara pengujian hipotesis model regresi berganda ini? Dalam pengujiannya kita akan menggunakan 5 tahapan pengujian hipotesis yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu mulai dari perumusan hipotesis, pemilihan tingkat signifikansi, memilih uji statistiknya, menentukan aturan pengambilan keputusan, dan yang kelima adalah mengambil keputusan. Itulah tahapan yang akan kita lalui nanti dalam pengujian hipotesis model regresi berganda ini. Pada sesi terakhir nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini nanti kita simbolkan dengan R², yaitu merupakan sebuah nilai yang kita gunakan untuk menggambarkan seberapa besar sih variasi nilai variabel terikat yang ditentukan oleh variasi nilai variabel bebasnya. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah belajar pengujian hipotesis, yaitu melalui 5 tahapan pengujian hipotesis. Pada bagian ketiganya kita akan melakukan pengujian statistik. Nah, jadi untuk uji statistik yang akan kita pilih pada uji hipotesis secara parsial ini adalah menggunakan uji statistik T. Jadi uji statistik T ini kita hitung bagaimana caranya. Nah, caranya adalah kita membutuhkan nilai varian dan standar error. Varian dan standar error dari mana? Yaitu mulai dari residualnya, konstantanya, dan koefisiennya. Bagaimana caranya? Kita mulai dulu dari nilai varian residual. Nilai varian residual yang kita inginkan adalah varian residual populasi, yang kita simbolkan dengan sigma kuadrat. Nah, nilai ini tentu susah kita dapatkan karena kita anggap kita bekerja menggunakan data sampel. Oleh karena itu, nilai varian residual FRP ini kita taksir menggunakan nilai residual atau nilai varian residual sampelnya, yang kita beri simbol sigma hat kuadrat. Karena ini yang bisa kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Formulanya adalah varian residual sampel yang kita beri simbol ini adalah jumlah residual yang kita kuadratkan dibagikan dengan selisih banyak observasi dengan banyaknya jumlah variabel. Jumlah variabel di sini adalah semua variabel yang kita gunakan termasuk variabel terikatnya. Jadi kalau regresi linear berganda dengan 2 variabel bebas, maka K-nya adalah 3.
Yang kedua adalah varian dan standar error koefisien. Karena kita menggunakan regresi linear sederhana berganda dengan dua variabel bebas, maka koefisiennya ada dua, yaitu B1 dan B2. Kita mulai dari B1. Ya, nilai varian dari koefisiennya kita hitung dan rumus apa? Nah, ini rumusnya. Varian dari koefisien B1 kita simbolkan dan sigma kuadrat dari B1 adalah hasil bagi antara perkalian sigma kuadrat, yaitu varian residual, dengan jumlah X2 yang dikuadratkan. Nilai X di sini adalah X kecil, bukan nilai X besar. Ya, sudah pernah saya jelaskan perbedaannya seperti apa. Hasil perkaliannya lalu kita bagi dengan selisih antara X, jumlah X1 kuadrat kali X2 kuadrat dengan jumlah X1 kali X2 dipangkatkan 2. Inilah rumus varian koefisien B1. Setelah dapat nilai varian koefisien B1, lalu kita bisa menghitung nilai standar error koefisien B1. Rumusnya adalah akar pangkat 2 dari varian B1. Yang ketiga adalah varian dan standar error untuk koefisien yang kedua, B2. Bagaimana cara menghitung variannya? Varian koefisien B2 itu rumusnya adalah hasil bagi antara perkalian dari varian residual dengan jumlah X1 kuadrat. Ya, kita bagi dengan selisih X1 kuadrat jumlah X1 kuadrat kali jumlah X2 kuadrat kurangi dengan jumlah X1 kali X2 dikuadratkan. Ya. Setelah dapat nilai variannya, lalu kita cari standar errornya dan rumus akar pangkat 2 dari nilai variannya. Nah, itulah cara menghitung varian dan standar error untuk B2. Lalu terakhir adalah varian dan standar error untuk konstantanya yang kita beri simbol B0. Bagaimana cara menghitungnya? Formula untuk mencari nilai varian dari konstanta adalah yaitu varian dari residual kita bagi dengan banyaknya observasi. Tambahkan dengan rata-rata X1 yang dikuadratkan kalikan dengan varian B1. Tambahkan dengan rata-rata X2 yang dikuadratkan kalikan dengan varian B2. Tambahkan dengan 2 kali rata-rata X1 kali rata-rata X2 kali kovarian koefisien B1 dengan B2. Nah, nilai X di sini adalah X yang besar, berbeda dengan X yang sebelumnya. Jadi, tentu Anda sudah paham cara membedakannya. Pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung nilai kovarian B1 dan B2? Nah, formula untuk mencari nilai kovarian antara koefisien B1 dan B2, formulanya adalah ini. Yaitu min kali hasil bagi antara korelasi antara atau korelasi yang dikuadratkan antara X1 dan X2. Ini cara membacanya. Korelasi yang dikuadratkan berbeda dengan koefisien determinasi. Kita kalikan dengan varian dari residual. Hasil perkaliannya kita bagi dengan 1 kurang korelasi kuadrat antara X1 dan X2. Hasil selisihnya kalikan dengan jumlah X1 kalikan dengan X2. Nah, jadi inilah formula untuk mencari nilai kovarian antara koefisien B1 dan B2. Lalu muncul lagi pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai korelasi kuadrat antara X1 dan X2? Formula yang kita gunakan untuk mencari korelasinya adalah ini rumusnya. Ya, jadi kalau kita sederhanakan adalah hasil bagi antara jumlah
perkalian antara X1 dan X2 yang dikuadratkan ya dengan jumlah X1 kuadrat kali dengan jumlah X2 kuadrat. Lagi-lagi nilai X di sini adalah nilai X yang kecil. Jadi begitulah cara menghitung nilai ya korelasi antara X1 dan X2. Ya, setelah dapat nilainya, maka kita bisa menghitung nilai standar error dari konstantanya. Bagaimana cara menghitung nilai standar error dari konstantanya? Ya, yaitu kita gunakan nilai varian yang kita dapatkan tadi. Kita akarkan, dapatlah nilai standar errornya. Atau standar error dari konstanta adalah akar pangkat 2 dari nilai varian dari konstanta. Oke, jadi begitulah cara menghitung nilai mulai dari varian residual, varian dan standar error B1, varian dan standar error B2, sampai pada varian dan standar error konstanta. Karena kita anggap model yang kita uji adalah model regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Nah, setelah kita dapatkan itu semua, baru kita masuk kepada uji statistiknya. Uji statistik secara parsial, ya, kita menggunakan dua pendekatan, yaitu adalah uji Z dan uji T. Kapan kita akan menggunakan uji Z? Yaitu kalau standar deviasi dari populasinya diketahui. Ya, tentu ini sulit ya. Yang sering kita gunakan adalah pendekatan uji T. Karena apa? Standar deviasi dari varian populasi sulit kita dapatkan. Yang sering kita dapatkan adalah standar deviasi atau varian dari residual sampel ya. Oleh karena itu untuk uji statistiknya ya, kita akan menggunakan uji statistik T. Formulanya adalah BI, I ini kita ganti nanti dengan 0, 1, 2. 0 berarti konstanta, 1 koefisien 1 dan seterusnya. Kurangi dan parameternya. Parameternya nanti kita anggap 0. Hasil selisihnya kita bagi dengan standar error dari koefisien atau konstanta yang kita uji. Nah, di mana nilai dari T statistik ini kita anggap terdistribusi pada distribusi normal T dengan degree of freedom N kurang K. Ya, jadi begitulah cara menghitung nilai uji statistiknya. Oke, setelah itu baru kemudian aturan keempat adalah aturan pengambilan keputusan dan yang kelima adalah ya pengambilan keputusan.